Oleh sejumlah negara untuk mengakhiri perang, namun baik Thailand maupun Kamboja masih terus meluncurkan serangan di perbatasan. Senjata yang dimiliki kedua negara ini pun turut disorot. Dikutip dari tribunnews.com, Kamboja dilaporkan tak memiliki armada jet tempur modern. Pertahanan militernya bergantung pada sistem pertahanan darat. Akan tetapi, Kamboja memiliki keunggulan dalam perang darat. Menurut IISS, Kamboja memiliki beragam sistem pertahanan rahasia yang bisa membuat pasukan darat Thailand kelabakan. IISS menyatakan ranjau anti-tank baru, sistem terowongan dan jebakan dibangun di dekat wilayah perbatasan yang disengketakan. Pertahanan ini dibangun untuk mengimbangi kekuatan udara Thailand. Diduga Kamboja memasang lebih dari 2.000 ranjau anti-tank dan anti personel di dekat rute yang digunakan pasukan Thailand. Ranjau-ranjau ini dapat menghalangi kendaraan dan memperlambat teknisi. Militer Kamboja juga disebut telah menggali terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di sepanjang tepi hutan. Menurut citra satelit pada Juli 2025 menunjukkan setidaknya 8 pintu masuk terowongan baru di dekat garis depan. Selain itu, mereka juga membangun bunker tersembunyi dan sarang penembak jitu menggunakan gua-gua di lereng bukit, semak belukar lebat, dan jaring. Pejabat pertahanan Thailand mengatakan bunker-bunker ini sulit dideteksi. Militer Thailand disebut telah mengerahkan jet tempur SAP JAS-39C Gripen dalam konfrontasi militer dengan Kamboja di perbatasan kedua negara. Sebelumnya, mereka juga telah meluncurkan jet F-16 buatan Amerika Serikat. Keterlibatan Gripen dalam operasi militer Thailand ini sekaligus menandakan debut jet tempur buatan Swedia itu di medan perang. Selama ini, jet tempur hanya digunakan dalam misi internasional tanpa menyerang target musuh. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 28 Juli 2025, jet tempur itu dirancang agar bisa lepas landas dan mendarat di jalan raya. Sementara penerbangannya hanya membutuhkan landasan sepanjang 800 meter, membutuhkan sekitar 20 menit untuk menyerang sasaran di darat. Jangkauan terbang Gripen memang kalah daripada F-16, yakni hanya sejauh 3.200 km. Pesawat ini mampu melakukan operasi perang yang berpusat pada jaringan, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara platform udara, laut, dan darat. Saat ini baik Thailand maupun Kamboja masih sama-sama meluncurkan serangan di perbatasan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keduanya akan segera bertemu untuk melakukan perundingan. Militer Thailand dan Kamboja saling meluncurkan tembakan di perbatasan hingga Minggu 27 Juli 2025. Mayor Jenderal Wintai Supare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut bahwa pasukan Kamboja terus melakukan serangan lintas perbatasan ke Thailand. Tembakan diluncurkan meski ada seruan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata segera. Roket Kamboja disebut mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Kolonel Rikja Suksuwanon, wakil juru bicara militer, menyebut roket Kamboja terdeteksi memasuki wilayah Thailand pukul 4 pagi. Pasukan Kamboja melancarkan serangan artileri ke kuil Tam Wen di distrik Panom Dongrak. Selain itu meluncurkan tembakan ke daerah perbatasan Chong Arma di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Serangannya menghantam wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas. Rumah-rumah warga terbakar akibat serangan tersebut. Diduga militer Kamboja menggunakan roket BM-21 buatan Rusia dalam operasi militer ini. Sebagai tanggapan, militer Thailand membalas dengan artileri jarak jauh yang menargetkan sistem roket dan artileri Kamboja. Hingga Minggu 27 Juli 2025, militer Kamboja terus meluncurkan tembakan ke wilayah Thailand. Salah satu senjata yang digunakan Kamboja dalam operasi militer ini ialah BM-21 Grad. Seperti apa senjata ini dan bagaimana kemampuannya untuk melawan militer Thailand?
Militer Thailand menyebut Kamboja menggunakan BM-21 Grad untuk menggempur sejumlah wilayah di Bangkok. Diketahui BM-21 Grad adalah sistem roket artileri buatan Rusia. Sistem ini memiliki daya tembak masif dan dapat menghancurkan area luas dalam waktu singkat. Sistem ini dipasang di atas truk militer 6x6 dan terdiri dari 40 tabung peluncur kaliber 122 mm. Seluruh roket dapat diluncurkan dalam waktu kurang dari 20 detik. Pada hari Minggu kemarin, militer Kamboja dilaporkan meraketkan sejumlah wilayah Thailand dengan senjata tersebut. Mayor Jenderal Wintai Suvare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut roket mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas dilaporkan terkena serangan. Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan militer Kamboja menyebabkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum Thailand, salah satunya termasuk fasilitas kesehatan yang berada di Provinsi Sisaket. Dari foto yang diunggah kantor berita nationthailand.com, kerusakan tampak terlihat di beberapa titik. Kaca pecah hingga tembus ke dalam ruangan. Tembok juga terlihat bolong diduga terkena tembakan artileri. Insiden ini terjadi setelah militer Kamboja meluncurkan rentetan tembakan pada Sabtu 26 Juli 2025. Militer Kamboja diduga menggunakan artileri berat dan mendarat di sisi perbatasan Thailand. Satu peluru menghantam rumah sakit promosi kesehatan di Sasekat. Bangunan tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Sebagian fasilitas dan beberapa peralatan medis dilaporkan mengalami kerusakan. Para pejabat saat ini sedang menilai tingkat kerusakan dan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di wilayah perbatasan. Militer Thailand menggunakan sejumlah senjata termasuk meluncurkan jet tempur untuk menyerang militer Kamboja. Rusia langsung bereaksi keras atas apa yang dilakukan militer Bangkok. Rusia menyalahkan Barat atas bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung antara Kamboja dan Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pun meradang. Ia menyebut warisan kebijakan kolonial Barat sebagai alasan di balik konflik yang telah menewaskan belasan orang ini. Diketahui Thailand telah mengerahkan jet F-16 buatan Amerika Serikat saat konflik pecah pada Kamis 24 Juli 2025. Tindakan Bangkok pun memicu ketegangan di perbatasan. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Pertemuan keduanya dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum. Trump memperingatkan kedua negara bahwa perjanjian perdagangan di masa depan dengan Washington akan ditangguhkan jika permusuhan berlanjut. Tembakan meletus di sepanjang perbatasan yang disengketakan oleh Thailand dan Kamboja hingga Minggu 27 Juli 2025. Akibatnya ribuan warga di kedua negara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Thailand telah mengevakuasi lebih dari 130.000 orang di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja. Pasalnya, bentrokan meluas hingga 12 titik lokasi di sepanjang perbatasan. Sementara jumlah korban tewas di negara itu meningkat menjadi 15 orang, termasuk 14 warga sipil. Pemerintah nasional Kamboja belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai korban jiwa atau evakuasi warga sipil. Namun, seorang pejabat setempat di Provinsi Odar Meinche mengatakan 1.500 keluarga dievakuasi. Warga-warga sipil mengaku prihatin dengan konflik yang mulai pecah pada Kamis 24 Juli itu. Sai Bonrot, 56 tahun warga Thailand, menyebut hubungan mereka dengan warga Kamboja dulunya baik. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ini telah berubah. Ia berharap konflik berdarah di perbatasan segera berakhir. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Meski telah ditekan oleh sejumlah negara untuk mengakhiri perang, namun baik Thailand maupun Kamboja masih terus meluncurkan serangan di perbatasan. Senjata yang dimiliki kedua negara ini pun turut disorot.
Dikutip dari tribunnews.com, Kamboja dilaporkan tak memiliki armada jet tempur modern. Pertahanan militernya bergantung pada sistem pertahanan darat. Akan tetapi, Kamboja memiliki keunggulan dalam perang darat. Menurut IISS, Kamboja memiliki beragam sistem pertahanan rahasia yang bisa membuat pasukan darat Thailand kelabakan. IISS menyatakan ranjau anti-tank baru, sistem terowongan dan jebakan dibangun di dekat wilayah perbatasan yang disengketakan. Pertahanan ini dibangun untuk mengimbangi kekuatan udara Thailand. Diduga Kamboja memasang lebih dari 2.000 ranjau anti-tank dan anti-personel di dekat rute yang digunakan pasukan Thailand. Ranjau-ranjau ini dapat menghalangi kendaraan dan memperlambat teknisi. Militer Kamboja juga disebut telah menggali terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di sepanjang tepi hutan. Menurut citra satelit pada Juli 2025 menunjukkan setidaknya 8 pintu masuk terowongan baru di dekat garis depan. Selain itu, mereka juga membangun bunker tersembunyi dan sarang penembak jitu menggunakan gua-gua di lereng bukit, semak belukar lebat, dan jaring. Pejabat pertahanan Thailand mengatakan bunker-bunker ini sulit dideteksi. Militer Thailand disebut telah mengerahkan jet tempur SAP JAS-39C Gripen dalam konfrontasi militer dengan Kamboja di perbatasan kedua negara. Sebelumnya, mereka juga telah meluncurkan jet F-16 buatan Amerika Serikat. Keterlibatan Gripen dalam operasi militer Thailand ini sekaligus menandakan debut jet tempur buatan Swedia itu di medan perang. Selama ini, jet tempur hanya digunakan dalam misi internasional tanpa menyerang target musuh. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 28 Juli 2025, jet tempur itu dirancang agar bisa lepas landas dan mendarat di jalan raya. Sementara penerbangannya hanya membutuhkan landasan sepanjang 800 meter, membutuhkan sekitar 20 menit untuk menyerang sasaran di darat. Jangkauan terbang Gripen memang kalah daripada F-16, yakni hanya sejauh 3.200 km. Pesawat ini mampu melakukan operasi perang yang berpusat pada jaringan, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara platform udara, laut, dan darat. Saat ini baik Thailand maupun Kamboja masih sama-sama meluncurkan serangan di perbatasan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keduanya akan segera bertemu untuk melakukan perundingan. Militer Thailand dan Kamboja saling meluncurkan tembakan di perbatasan hingga Minggu 27 Juli 2025. Mayor Jenderal Wintayo Supare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut bahwa pasukan Kamboja terus melakukan serangan lintas perbatasan ke Thailand. Tembakan diluncurkan meski ada seruan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata segera. Roket Kamboja disebut mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Kolonel Rikja Suksuwanon, wakil juru bicara militer, menyebut roket Kamboja terdeteksi memasuki wilayah Thailand pukul 4 pagi. Pasukan Kamboja melancarkan serangan artileri ke kuil Tam Wen di distrik Panom Dongrak. Selain itu meluncurkan tembakan ke daerah perbatasan Chong Arma di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Serangannya menghantam wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas. Rumah-rumah warga terbakar akibat serangan tersebut. Diduga militer Kamboja menggunakan roket BM-21 buatan Rusia dalam operasi militer ini. Sebagai tanggapan, militer Thailand membalas dengan artileri jarak jauh yang menargetkan sistem roket dan artileri Kamboja. Hingga Minggu 27 Juli 2025, militer Kamboja terus meluncurkan tembakan ke wilayah Thailand. Salah satu senjata yang digunakan Kamboja dalam operasi militer ini ialah BM-21 Grad. Seperti apa senjata ini dan bagaimana kemampuannya untuk melawan militer Thailand?
Militer Thailand menyebut Kamboja menggunakan BM-21 Grad untuk menggempur sejumlah wilayah di Bangkok. Diketahui BM-21 Grad adalah sistem roket artileri buatan Rusia. Sistem ini memiliki daya tembak masif dan dapat menghancurkan area luas dalam waktu singkat. Sistem ini dipasang di atas truk militer 6x6 dan terdiri dari 40 tabung peluncur kaliber 122 mm. Seluruh roket dapat diluncurkan dalam waktu kurang dari 20 detik. Pada hari Minggu kemarin, militer Kamboja dilaporkan meraketkan sejumlah wilayah Thailand dengan senjata tersebut. Mayor Jenderal Wintai Suvare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut roket mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas dilaporkan terkena serangan. Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan militer Kamboja menyebabkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum Thailand, salah satunya termasuk fasilitas kesehatan yang berada di Provinsi Sisaket. Dari foto yang diunggah kantor berita nationthailand.com, kerusakan tampak terlihat di beberapa titik. Kaca pecah hingga tembus ke dalam ruangan. Tembok juga terlihat bolong diduga terkena tembakan artileri. Insiden ini terjadi setelah militer Kamboja meluncurkan rentetan tembakan pada Sabtu 26 Juli 2025. Militer Kamboja diduga menggunakan artileri berat dan mendarat di sisi perbatasan Thailand. Satu peluru menghantam rumah sakit promosi kesehatan di Sasekat. Bangunan tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Sebagian fasilitas dan beberapa peralatan medis dilaporkan mengalami kerusakan. Para pejabat saat ini sedang menilai tingkat kerusakan dan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di wilayah perbatasan. Militer Thailand menggunakan sejumlah senjata termasuk meluncurkan jet tempur untuk menyerang militer Kamboja. Rusia langsung bereaksi keras atas apa yang dilakukan militer Bangkok. Rusia menyalahkan Barat atas bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung antara Kamboja dan Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pun meradang. Ia menyebut warisan kebijakan kolonial Barat sebagai alasan di balik konflik yang telah menewaskan belasan orang ini. Diketahui Thailand telah mengerahkan jet F-16 buatan Amerika Serikat saat konflik pecah pada Kamis 24 Juli 2025. Tindakan Bangkok pun memicu ketegangan di perbatasan. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Pertemuan keduanya dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum. Trump memperingatkan kedua negara bahwa perjanjian perdagangan di masa depan dengan Washington akan ditangguhkan jika permusuhan berlanjut. Tembakan meletus di sepanjang perbatasan yang disengketakan oleh Thailand dan Kamboja hingga Minggu 27 Juli 2025. Akibatnya ribuan warga di kedua negara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Thailand telah mengevakuasi lebih dari 130.000 orang di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja. Pasalnya, bentrokan meluas hingga 12 titik lokasi di sepanjang perbatasan. Sementara jumlah korban tewas di negara itu meningkat menjadi 15 orang, termasuk 14 warga sipil. Pemerintah nasional Kamboja belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai korban jiwa atau evakuasi warga sipil. Namun, seorang pejabat setempat di Provinsi Odar Meinche mengatakan 1.500 keluarga dievakuasi. Warga-warga sipil mengaku prihatin dengan konflik yang mulai pecah pada Kamis 24 Juli itu. Sai Bonrot, 56 tahun warga Thailand, menyebut hubungan mereka dengan warga Kamboja dulunya baik. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ini telah berubah. Ia berharap konflik berdarah di perbatasan segera berakhir. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Meski telah ditekan oleh sejumlah negara untuk mengakhiri perang, namun baik Thailand maupun Kamboja masih terus meluncurkan serangan di perbatasan. Senjata yang dimiliki kedua negara ini pun turut disorot.
Dikutip dari tribunnews.com, Kamboja dilaporkan tak memiliki armada jet tempur modern. Pertahanan militernya bergantung pada sistem pertahanan darat. Akan tetapi, Kamboja memiliki keunggulan dalam perang darat. Menurut IISS, Kamboja memiliki beragam sistem pertahanan rahasia yang bisa membuat pasukan darat Thailand kelabakan. IISS menyatakan ranjau anti-tank baru, sistem terowongan dan jebakan dibangun di dekat wilayah perbatasan yang disengketakan. Pertahanan ini dibangun untuk mengimbangi kekuatan udara Thailand. Diduga Kamboja memasang lebih dari 2.000 ranjau anti-tank dan anti-personel di dekat rute yang digunakan pasukan Thailand. Ranjau-ranjau ini dapat menghalangi kendaraan dan memperlambat teknisi. Militer Kamboja juga disebut telah menggali terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di sepanjang tepi hutan. Menurut citra satelit pada Juli 2025 menunjukkan setidaknya 8 pintu masuk terowongan baru di dekat garis depan. Selain itu, mereka juga membangun bunker tersembunyi dan sarang penembak jitu menggunakan gua-gua di lereng bukit, semak belukar lebat, dan jaring. Pejabat pertahanan Thailand mengatakan bunker-bunker ini sulit dideteksi. Militer Thailand disebut telah mengerahkan jet tempur SAP JAS-39C Gripen dalam konfrontasi militer dengan Kamboja di perbatasan kedua negara. Sebelumnya, mereka juga telah meluncurkan jet F-16 buatan Amerika Serikat. Keterlibatan Gripen dalam operasi militer Thailand ini sekaligus menandakan debut jet tempur buatan Swedia itu di medan perang. Selama ini, jet tempur hanya digunakan dalam misi internasional tanpa menyerang target musuh. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 28 Juli 2025, jet tempur itu dirancang agar bisa lepas landas dan mendarat di jalan raya. Sementara penerbangannya hanya membutuhkan landasan sepanjang 800 meter, membutuhkan sekitar 20 menit untuk menyerang sasaran di darat. Jangkauan terbang Gripen memang kalah daripada F-16, yakni hanya sejauh 3.200 km. Pesawat ini mampu melakukan operasi perang yang berpusat pada jaringan, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara platform udara, laut, dan darat. Saat ini baik Thailand maupun Kamboja masih sama-sama meluncurkan serangan di perbatasan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keduanya akan segera bertemu untuk melakukan perundingan. Militer Thailand dan Kamboja saling meluncurkan tembakan di perbatasan hingga Minggu 27 Juli 2025. Mayor Jenderal Wintayo Sufare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut bahwa pasukan Kamboja terus melakukan serangan lintas perbatasan ke Thailand. Tembakan diluncurkan meski ada seruan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata segera. Roket Kamboja disebut mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Kolonel Rikja Suksuwanon, wakil juru bicara militer, menyebut roket Kamboja terdeteksi memasuki wilayah Thailand pukul 4 pagi. Pasukan Kamboja melancarkan serangan artileri ke kuil Tam Wen di distrik Panom Dongrak. Selain itu meluncurkan tembakan ke daerah perbatasan Chong Arma di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Serangannya menghantam wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas. Rumah-rumah warga terbakar akibat serangan tersebut. Diduga militer Kamboja menggunakan roket BM-21 buatan Rusia dalam operasi militer ini. Sebagai tanggapan, militer Thailand membalas dengan artileri jarak jauh yang menargetkan sistem roket dan artileri Kamboja. Hingga Minggu 27 Juli 2025, militer Kamboja terus meluncurkan tembakan ke wilayah Thailand. Salah satu senjata yang digunakan Kamboja dalam operasi militer ini ialah BM-21 Grad. Seperti apa senjata ini dan bagaimana kemampuannya untuk melawan militer Thailand?
Militer Thailand menyebut Kamboja menggunakan BM-21 Grad untuk menggempur sejumlah wilayah di Bangkok. Diketahui BM-21 Grad adalah sistem roket artileri buatan Rusia. Sistem ini memiliki daya tembak masif dan dapat menghancurkan area luas dalam waktu singkat. Sistem ini dipasang di atas truk militer 6x6 dan terdiri dari 40 tabung peluncur kaliber 122 mm. Seluruh roket dapat diluncurkan dalam waktu kurang dari 20 detik. Pada hari Minggu kemarin, militer Kamboja dilaporkan meraketkan sejumlah wilayah Thailand dengan senjata tersebut. Mayor Jenderal Wintai Sufare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut roket mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas dilaporkan terkena serangan. Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan militer Kamboja menyebabkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum Thailand, salah satunya termasuk fasilitas kesehatan yang berada di Provinsi Sisaket. Dari foto yang diunggah kantor berita nationthailand.com, kerusakan tampak terlihat di beberapa titik. Kaca pecah hingga tembus ke dalam ruangan. Tembok juga terlihat bolong diduga terkena tembakan artileri. Insiden ini terjadi setelah militer Kamboja meluncurkan rentetan tembakan pada Sabtu 26 Juli 2025. Militer Kamboja diduga menggunakan artileri berat dan mendarat di sisi perbatasan Thailand. Satu peluru menghantam rumah sakit promosi kesehatan di Sasekat. Bangunan tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Sebagian fasilitas dan beberapa peralatan medis dilaporkan mengalami kerusakan. Para pejabat saat ini sedang menilai tingkat kerusakan dan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di wilayah perbatasan. Militer Thailand menggunakan sejumlah senjata termasuk meluncurkan jet tempur untuk menyerang militer Kamboja. Rusia langsung bereaksi keras atas apa yang dilakukan militer Bangkok. Rusia menyalahkan Barat atas bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung antara Kamboja dan Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pun meradang. Ia menyebut warisan kebijakan kolonial Barat sebagai alasan di balik konflik yang telah menewaskan belasan orang ini. Diketahui Thailand telah mengerahkan jet F-16 buatan Amerika Serikat saat konflik pecah pada Kamis 24 Juli 2025. Tindakan Bangkok pun memicu ketegangan di perbatasan. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Pertemuan keduanya dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum. Trump memperingatkan kedua negara bahwa perjanjian perdagangan di masa depan dengan Washington akan ditangguhkan jika permusuhan berlanjut. Tembakan meletus di sepanjang perbatasan yang disengketakan oleh Thailand dan Kamboja hingga Minggu 27 Juli 2025. Akibatnya ribuan warga di kedua negara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Thailand telah mengevakuasi lebih dari 130.000 orang di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja. Pasalnya, bentrokan meluas hingga 12 titik lokasi di sepanjang perbatasan. Sementara jumlah korban tewas di negara itu meningkat menjadi 15 orang, termasuk 14 warga sipil. Pemerintah nasional Kamboja belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai korban jiwa atau evakuasi warga sipil. Namun, seorang pejabat setempat di Provinsi Odar Meinche mengatakan 1.500 keluarga dievakuasi. Warga sipil mengaku prihatin dengan konflik yang mulai pecah pada Kamis 24 Juli itu. Sai Bonrot, 56 tahun warga Thailand, menyebut hubungan mereka dengan warga Kamboja dulunya baik. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ini telah berubah. Ia berharap konflik berdarah di perbatasan segera berakhir. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Meski telah ditekan oleh sejumlah negara untuk mengakhiri perang, namun baik Thailand maupun Kamboja masih terus meluncurkan serangan di perbatasan. Senjata yang dimiliki kedua negara ini pun turut disorot.
Dikutip dari tribunnews.com, Kamboja dilaporkan tak memiliki armada jet tempur modern. Pertahanan militernya bergantung pada sistem pertahanan darat. Akan tetapi, Kamboja memiliki keunggulan dalam perang darat. Menurut IISS, Kamboja memiliki beragam sistem pertahanan rahasia yang bisa membuat pasukan darat Thailand kelabakan. IISS menyatakan ranjau anti-tank baru, sistem terowongan dan jebakan dibangun di dekat wilayah perbatasan yang disengketakan. Pertahanan ini dibangun untuk mengimbangi kekuatan udara Thailand. Diduga Kamboja memasang lebih dari 2.000 ranjau anti-tank dan anti-personel di dekat rute yang digunakan pasukan Thailand. Ranjau-ranjau ini dapat menghalangi kendaraan dan memperlambat teknisi. Militer Kamboja juga disebut telah menggali terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di sepanjang tepi hutan. Menurut citra satelit pada Juli 2025 menunjukkan setidaknya 8 pintu masuk terowongan baru di dekat garis depan. Selain itu, mereka juga membangun bunker tersembunyi dan sarang penembak jitu menggunakan gua-gua di lereng bukit, semak belukar lebat, dan jaring. Pejabat pertahanan Thailand mengatakan bunker-bunker ini sulit dideteksi. Militer Thailand disebut telah mengerahkan jet tempur SAP JAS-39C Gripen dalam konfrontasi militer dengan Kamboja di perbatasan kedua negara. Sebelumnya, mereka juga telah meluncurkan jet F-16 buatan Amerika Serikat. Keterlibatan Gripen dalam operasi militer Thailand ini sekaligus menandakan debut jet tempur buatan Swedia itu di medan perang. Selama ini, jet tempur hanya digunakan dalam misi internasional tanpa menyerang target musuh. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 28 Juli 2025, jet tempur itu dirancang agar bisa lepas landas dan mendarat di jalan raya. Sementara penerbangannya hanya membutuhkan landasan sepanjang 800 meter, membutuhkan sekitar 20 menit untuk menyerang sasaran di darat. Jangkauan terbang Gripen memang kalah daripada F-16, yakni hanya sejauh 3.200 km. Pesawat ini mampu melakukan operasi perang yang berpusat pada jaringan, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara platform udara, laut, dan darat. Saat ini baik Thailand maupun Kamboja masih sama-sama meluncurkan serangan di perbatasan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keduanya akan segera bertemu untuk melakukan perundingan. Militer Thailand dan Kamboja saling meluncurkan tembakan di perbatasan hingga Minggu 27 Juli 2025. Mayor Jenderal Wintayo Supare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut bahwa pasukan Kamboja terus melakukan serangan lintas perbatasan ke Thailand. Tembakan diluncurkan meski ada seruan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata segera. Roket Kamboja disebut mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Kolonel Rikja Suksuwanon, wakil juru bicara militer, menyebut roket Kamboja terdeteksi memasuki wilayah Thailand pukul 4 pagi. Pasukan Kamboja melancarkan serangan artileri ke kuil Tam Wen di distrik Panom Dongrak. Selain itu meluncurkan tembakan ke daerah perbatasan Chong Arma di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Serangannya menghantam wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas. Rumah-rumah warga terbakar akibat serangan tersebut. Diduga militer Kamboja menggunakan roket BM-21 buatan Rusia dalam operasi militer ini. Sebagai tanggapan, militer Thailand membalas dengan artileri jarak jauh yang menargetkan sistem roket dan artileri Kamboja. Hingga Minggu 27 Juli 2025, militer Kamboja terus meluncurkan tembakan ke wilayah Thailand. Salah satu senjata yang digunakan Kamboja dalam operasi militer ini ialah BM-21 Grad. Seperti apa senjata ini dan bagaimana kemampuannya untuk melawan militer Thailand?
Militer Thailand menyebut Kamboja menggunakan BM-21 Grad untuk menggempur sejumlah wilayah di Bangkok. Diketahui BM-21 Grad adalah sistem roket artileri buatan Rusia. Sistem ini memiliki daya tembak masif dan dapat menghancurkan area luas dalam waktu singkat. Sistem ini dipasang di atas truk militer 6x6 dan terdiri dari 40 tabung peluncur kaliber 122 mm. Seluruh roket dapat diluncurkan dalam waktu kurang dari 20 detik. Pada hari Minggu kemarin, militer Kamboja dilaporkan meraketkan sejumlah wilayah Thailand dengan senjata tersebut. Mayor Jenderal Wintai Suvare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut roket mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas dilaporkan terkena serangan. Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan militer Kamboja menyebabkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum Thailand, salah satunya termasuk fasilitas kesehatan yang berada di Provinsi Sisaket. Dari foto yang diunggah kantor berita nationthailand.com, kerusakan tampak terlihat di beberapa titik. Kaca pecah hingga tembus ke dalam ruangan. Tembok juga terlihat bolong diduga terkena tembakan artileri. Insiden ini terjadi setelah militer Kamboja meluncurkan rentetan tembakan pada Sabtu 26 Juli 2025. Militer Kamboja diduga menggunakan artileri berat dan mendarat di sisi perbatasan Thailand. Satu peluru menghantam rumah sakit promosi kesehatan di Sasekat. Bangunan tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Sebagian fasilitas dan beberapa peralatan medis dilaporkan mengalami kerusakan. Para pejabat saat ini sedang menilai tingkat kerusakan dan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di wilayah perbatasan. Militer Thailand menggunakan sejumlah senjata termasuk meluncurkan jet tempur untuk menyerang militer Kamboja. Rusia langsung bereaksi keras atas apa yang dilakukan militer Bangkok. Rusia menyalahkan Barat atas bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung antara Kamboja dan Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pun meradang. Ia menyebut warisan kebijakan kolonial Barat sebagai alasan di balik konflik yang telah menewaskan belasan orang ini. Diketahui Thailand telah mengerahkan jet F-16 buatan Amerika Serikat saat konflik pecah pada Kamis 24 Juli 2025. Tindakan Bangkok pun memicu ketegangan di perbatasan. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Pertemuan keduanya dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum. Trump memperingatkan kedua negara bahwa perjanjian perdagangan di masa depan dengan Washington akan ditangguhkan jika permusuhan berlanjut. Tembakan meletus di sepanjang perbatasan yang disengketakan oleh Thailand dan Kamboja hingga Minggu 27 Juli 2025. Akibatnya ribuan warga di kedua negara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Thailand telah mengevakuasi lebih dari 130.000 orang di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja. Pasalnya, bentrokan meluas hingga 12 titik lokasi di sepanjang perbatasan. Sementara jumlah korban tewas di negara itu meningkat menjadi 15 orang, termasuk 14 warga sipil. Pemerintah nasional Kamboja belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai korban jiwa atau evakuasi warga sipil. Namun, seorang pejabat setempat di Provinsi Odar Meinche mengatakan 1.500 keluarga dievakuasi. Warga-warga sipil mengaku prihatin dengan konflik yang mulai pecah pada Kamis 24 Juli itu. Sai Bonrot, 56 tahun warga Thailand, menyebut hubungan mereka dengan warga Kamboja dulunya baik. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ini telah berubah. Ia berharap konflik berdarah di perbatasan segera berakhir. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Meski telah ditekan oleh sejumlah negara untuk mengakhiri perang, namun baik Thailand maupun Kamboja masih terus meluncurkan serangan di perbatasan. Senjata yang dimiliki kedua negara ini pun turut disorot.
Dikutip dari tribunnews.com, Kamboja dilaporkan tak memiliki armada jet tempur modern. Pertahanan militernya bergantung pada sistem pertahanan darat. Akan tetapi, Kamboja memiliki keunggulan dalam perang darat. Menurut IISS, Kamboja memiliki beragam sistem pertahanan rahasia yang bisa membuat pasukan darat Thailand kelabakan. IISS menyatakan ranjau anti-tank baru, sistem terowongan dan jebakan dibangun di dekat wilayah perbatasan yang disengketakan. Pertahanan ini dibangun untuk mengimbangi kekuatan udara Thailand. Diduga Kamboja memasang lebih dari 2.000 ranjau anti-tank dan anti-personel di dekat rute yang digunakan pasukan Thailand. Ranjau-ranjau ini dapat menghalangi kendaraan dan memperlambat teknisi. Militer Kamboja juga disebut telah menggali terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di sepanjang tepi hutan. Menurut citra satelit pada Juli 2025 menunjukkan setidaknya 8 pintu masuk terowongan baru di dekat garis depan. Selain itu, mereka juga membangun bunker tersembunyi dan sarang penembak jitu menggunakan gua-gua di lereng bukit, semak belukar lebat, dan jaring. Pejabat pertahanan Thailand mengatakan bunker-bunker ini sulit dideteksi. Militer Thailand disebut telah mengerahkan jet tempur SAF JAS-39C Gripen dalam konfrontasi militer dengan Kamboja di perbatasan kedua negara. Sebelumnya, mereka juga telah meluncurkan jet F-16 buatan Amerika Serikat. Keterlibatan Gripen dalam operasi militer Thailand ini sekaligus menandakan debut jet tempur buatan Swedia itu di medan perang. Selama ini, jet tempur hanya digunakan dalam misi internasional tanpa menyerang target musuh. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 28 Juli 2025, jet tempur itu dirancang agar bisa lepas landas dan mendarat di jalan raya. Sementara penerbangannya hanya membutuhkan landasan sepanjang 800 meter, membutuhkan sekitar 20 menit untuk menyerang sasaran di darat. Jangkauan terbang Gripen memang kalah daripada F-16, yakni hanya sejauh 3.200 km. Pesawat ini mampu melakukan operasi perang yang berpusat pada jaringan, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara platform udara, laut, dan darat. Saat ini baik Thailand maupun Kamboja masih sama-sama meluncurkan serangan di perbatasan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keduanya akan segera bertemu untuk melakukan perundingan. Militer Thailand dan Kamboja saling meluncurkan tembakan di perbatasan hingga Minggu 27 Juli 2025. Mayor Jenderal Wintayo Supare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut bahwa pasukan Kamboja terus melakukan serangan lintas perbatasan ke Thailand. Tembakan diluncurkan meski ada seruan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata segera. Roket Kamboja disebut mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Kolonel Rikja Suksuwanon, wakil juru bicara militer, menyebut roket Kamboja terdeteksi memasuki wilayah Thailand pukul 4 pagi. Pasukan Kamboja melancarkan serangan artileri ke kuil Tam Wen di distrik Panom Dongrak. Selain itu meluncurkan tembakan ke daerah perbatasan Chong Arma di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Serangannya menghantam wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas. Rumah-rumah warga terbakar akibat serangan tersebut. Diduga militer Kamboja menggunakan roket BM-21 buatan Rusia dalam operasi militer ini. Sebagai tanggapan, militer Thailand membalas dengan artileri jarak jauh yang menargetkan sistem roket dan artileri Kamboja. Hingga Minggu 27 Juli 2025, militer Kamboja terus meluncurkan tembakan ke wilayah Thailand. Salah satu senjata yang digunakan Kamboja dalam operasi militer ini ialah BM-21 Grad. Seperti apa senjata ini dan bagaimana kemampuannya untuk melawan militer Thailand?
Militer Thailand menyebut Kamboja menggunakan BM-21 Grad untuk menggempur sejumlah wilayah di Bangkok. Diketahui BM-21 Grad adalah sistem roket artileri buatan Rusia. Sistem ini memiliki daya tembak masif dan dapat menghancurkan area luas dalam waktu singkat. Sistem ini dipasang di atas truk militer 6x6 dan terdiri dari 40 tabung peluncur kaliber 122 mm. Seluruh roket dapat diluncurkan dalam waktu kurang dari 20 detik. Pada hari Minggu kemarin, militer Kamboja dilaporkan meraketkan sejumlah wilayah Thailand dengan senjata tersebut. Mayor Jenderal Wintai Suvare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut roket mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas dilaporkan terkena serangan. Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan militer Kamboja menyebabkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum Thailand, salah satunya termasuk fasilitas kesehatan yang berada di Provinsi Sisaket. Dari foto yang diunggah kantor berita nationthailand.com, kerusakan tampak terlihat di beberapa titik. Kaca pecah hingga tembus ke dalam ruangan. Tembok juga terlihat bolong diduga terkena tembakan artileri. Insiden ini terjadi setelah militer Kamboja meluncurkan rentetan tembakan pada Sabtu 26 Juli 2025. Militer Kamboja diduga menggunakan artileri berat dan mendarat di sisi perbatasan Thailand. Satu peluru menghantam rumah sakit promosi kesehatan di Sasekat. Bangunan tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Sebagian fasilitas dan beberapa peralatan medis dilaporkan mengalami kerusakan. Para pejabat saat ini sedang menilai tingkat kerusakan dan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di wilayah perbatasan. Militer Thailand menggunakan sejumlah senjata termasuk meluncurkan jet tempur untuk menyerang militer Kamboja. Rusia langsung bereaksi keras atas apa yang dilakukan militer Bangkok. Rusia menyalahkan Barat atas bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung antara Kamboja dan Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pun meradang. Ia menyebut warisan kebijakan kolonial Barat sebagai alasan di balik konflik yang telah menewaskan belasan orang ini. Diketahui Thailand telah mengerahkan jet F-16 buatan Amerika Serikat saat konflik pecah pada Kamis 24 Juli 2025. Tindakan Bangkok pun memicu ketegangan di perbatasan. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Pertemuan keduanya dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum. Trump memperingatkan kedua negara bahwa perjanjian perdagangan di masa depan dengan Washington akan ditangguhkan jika permusuhan berlanjut. Tembakan meletus di sepanjang perbatasan yang disengketakan oleh Thailand dan Kamboja hingga Minggu 27 Juli 2025. Akibatnya ribuan warga di kedua negara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Thailand telah mengevakuasi lebih dari 130.000 orang di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja. Pasalnya, bentrokan meluas hingga 12 titik lokasi di sepanjang perbatasan. Sementara jumlah korban tewas di negara itu meningkat menjadi 15 orang, termasuk 14 warga sipil. Pemerintah nasional Kamboja belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai korban jiwa atau evakuasi warga sipil. Namun, seorang pejabat setempat di Provinsi Odar Meinche mengatakan 1.500 keluarga dievakuasi. Warga-warga sipil mengaku prihatin dengan konflik yang mulai pecah pada Kamis 24 Juli itu. Sai Bonrot, 56 tahun warga Thailand, menyebut hubungan mereka dengan warga Kamboja dulunya baik. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ini telah berubah. Ia berharap konflik berdarah di perbatasan segera berakhir. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Meski telah ditekan oleh sejumlah negara untuk mengakhiri perang, namun baik Thailand maupun Kamboja masih terus meluncurkan serangan di perbatasan. Senjata yang dimiliki kedua negara ini pun turut disorot.
Dikutip dari tribunnews.com, Kamboja dilaporkan tak memiliki armada jet tempur modern. Pertahanan militernya bergantung pada sistem pertahanan darat. Akan tetapi, Kamboja memiliki keunggulan dalam perang darat. Menurut IISS, Kamboja memiliki beragam sistem pertahanan rahasia yang bisa membuat pasukan darat Thailand kelabakan. IISS menyatakan ranjau anti-tank baru, sistem terowongan dan jebakan dibangun di dekat wilayah perbatasan yang disengketakan. Pertahanan ini dibangun untuk mengimbangi kekuatan udara Thailand. Diduga Kamboja memasang lebih dari 2.000 ranjau anti-tank dan anti-personel di dekat rute yang digunakan pasukan Thailand. Ranjau-ranjau ini dapat menghalangi kendaraan dan memperlambat teknisi. Militer Kamboja juga disebut telah menggali terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di sepanjang tepi hutan. Menurut citra satelit pada Juli 2025 menunjukkan setidaknya 8 pintu masuk terowongan baru di dekat garis depan. Selain itu, mereka juga membangun bunker tersembunyi dan sarang penembak jitu menggunakan gua-gua di lereng bukit, semak belukar lebat, dan jaring. Pejabat pertahanan Thailand mengatakan bunker-bunker ini sulit dideteksi. Militer Thailand disebut telah mengerahkan jet tempur SAP JAS-39C Gripen dalam konfrontasi militer dengan Kamboja di perbatasan kedua negara. Sebelumnya, mereka juga telah meluncurkan jet F-16 buatan Amerika Serikat. Keterlibatan Gripen dalam operasi militer Thailand ini sekaligus menandakan debut jet tempur buatan Swedia itu di medan perang. Selama ini, jet tempur hanya digunakan dalam misi internasional tanpa menyerang target musuh. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 28 Juli 2025, jet tempur itu dirancang agar bisa lepas landas dan mendarat di jalan raya. Sementara penerbangannya hanya membutuhkan landasan sepanjang 800 meter, membutuhkan sekitar 20 menit untuk menyerang sasaran di darat. Jangkauan terbang Gripen memang kalah daripada F-16, yakni hanya sejauh 3.200 km. Pesawat ini mampu melakukan operasi perang yang berpusat pada jaringan, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara platform udara, laut, dan darat. Saat ini baik Thailand maupun Kamboja masih sama-sama meluncurkan serangan di perbatasan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keduanya akan segera bertemu untuk melakukan perundingan. Militer Thailand dan Kamboja saling meluncurkan tembakan di perbatasan hingga Minggu 27 Juli 2025. Mayor Jenderal Wintayo Sufare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut bahwa pasukan Kamboja terus melakukan serangan lintas perbatasan ke Thailand. Tembakan diluncurkan meski ada seruan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata segera. Roket Kamboja disebut mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Kolonel Rikja Suksuwanon, wakil juru bicara militer, menyebut roket Kamboja terdeteksi memasuki wilayah Thailand pukul 4 pagi. Pasukan Kamboja melancarkan serangan artileri ke kuil Tamwen di distrik Panom Dongrak. Selain itu meluncurkan tembakan ke daerah perbatasan Chong Arma di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Serangannya menghantam wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas. Rumah-rumah warga terbakar akibat serangan tersebut. Diduga militer Kamboja menggunakan roket BM-21 buatan Rusia dalam operasi militer ini. Sebagai tanggapan, militer Thailand membalas dengan artileri jarak jauh yang menargetkan sistem roket dan artileri Kamboja. Hingga Minggu 27 Juli 2025, militer Kamboja terus meluncurkan tembakan ke wilayah Thailand. Salah satu senjata yang digunakan Kamboja dalam operasi militer ini ialah BM-21 Grad. Seperti apa senjata ini dan bagaimana kemampuannya untuk melawan militer Thailand?
Militer Thailand menyebut Kamboja menggunakan BM-21 Grad untuk menggempur sejumlah wilayah di Bangkok. Diketahui BM-21 Grad adalah sistem roket artileri buatan Rusia. Sistem ini memiliki daya tembak masif dan dapat menghancurkan area luas dalam waktu singkat. Sistem ini dipasang di atas truk militer 6x6 dan terdiri dari 40 tabung peluncur kaliber 122 mm. Seluruh roket dapat diluncurkan dalam waktu kurang dari 20 detik. Pada hari Minggu kemarin, militer Kamboja dilaporkan meraketkan sejumlah wilayah Thailand dengan senjata tersebut. Mayor Jenderal Wintai Sufare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut roket mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas dilaporkan terkena serangan. Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan militer Kamboja menyebabkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum Thailand, salah satunya termasuk fasilitas kesehatan yang berada di Provinsi Sisaket. Dari foto yang diunggah kantor berita nationthailand.com, kerusakan tampak terlihat di beberapa titik. Kaca pecah hingga tembus ke dalam ruangan. Tembok juga terlihat bolong diduga terkena tembakan artileri. Insiden ini terjadi setelah militer Kamboja meluncurkan rentetan tembakan pada Sabtu 26 Juli 2025. Militer Kamboja diduga menggunakan artileri berat dan mendarat di sisi perbatasan Thailand. Satu peluru menghantam rumah sakit promosi kesehatan di Sasekat. Bangunan tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Sebagian fasilitas dan beberapa peralatan medis dilaporkan mengalami kerusakan. Para pejabat saat ini sedang menilai tingkat kerusakan dan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di wilayah perbatasan. Militer Thailand menggunakan sejumlah senjata termasuk meluncurkan jet tempur untuk menyerang militer Kamboja. Rusia langsung bereaksi keras atas apa yang dilakukan militer Bangkok. Rusia menyalahkan Barat atas bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung antara Kamboja dan Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pun meradang. Ia menyebut warisan kebijakan kolonial Barat sebagai alasan di balik konflik yang telah menewaskan belasan orang ini. Diketahui Thailand telah mengerahkan jet F-16 buatan Amerika Serikat saat konflik pecah pada Kamis 24 Juli 2025. Tindakan Bangkok pun memicu ketegangan di perbatasan. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Pertemuan keduanya dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum. Trump memperingatkan kedua negara bahwa perjanjian perdagangan di masa depan dengan Washington akan ditangguhkan jika permusuhan berlanjut. Tembakan meletus di sepanjang perbatasan yang disengketakan oleh Thailand dan Kamboja hingga Minggu 27 Juli 2025. Akibatnya ribuan warga di kedua negara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Thailand telah mengevakuasi lebih dari 130.000 orang di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja. Pasalnya, bentrokan meluas hingga 12 titik lokasi di sepanjang perbatasan. Sementara jumlah korban tewas di negara itu meningkat menjadi 15 orang, termasuk 14 warga sipil. Pemerintah nasional Kamboja belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai korban jiwa atau evakuasi warga sipil. Namun, seorang pejabat setempat di Provinsi Odar Meinche mengatakan 1.500 keluarga dievakuasi. Warga sipil mengaku prihatin dengan konflik yang mulai pecah pada Kamis 24 Juli itu. Sai Bonrot, 56 tahun warga Thailand, menyebut hubungan mereka dengan warga Kamboja dulunya baik. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ini telah berubah. Ia berharap konflik berdarah di perbatasan segera berakhir. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Meski telah ditekan oleh sejumlah negara untuk mengakhiri perang, namun baik Thailand maupun Kamboja masih terus meluncurkan serangan di perbatasan. Senjata yang dimiliki kedua negara ini pun turut disorot.
Dikutip dari tribunnews.com, Kamboja dilaporkan tak memiliki armada jet tempur modern. Pertahanan militernya bergantung pada sistem pertahanan darat. Akan tetapi, Kamboja memiliki keunggulan dalam perang darat. Menurut IISS, Kamboja memiliki beragam sistem pertahanan rahasia yang bisa membuat pasukan darat Thailand kelabakan. IISS menyatakan ranjau anti-tank baru, sistem terowongan dan jebakan dibangun di dekat wilayah perbatasan yang disengketakan. Pertahanan ini dibangun untuk mengimbangi kekuatan udara Thailand. Diduga Kamboja memasang lebih dari 2.000 ranjau anti-tank dan anti-personel di dekat rute yang digunakan pasukan Thailand. Ranjau-ranjau ini dapat menghalangi kendaraan dan memperlambat teknisi. Militer Kamboja juga disebut telah menggali terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di sepanjang tepi hutan. Menurut citra satelit pada Juli 2025 menunjukkan setidaknya 8 pintu masuk terowongan baru di dekat garis depan. Selain itu, mereka juga membangun bunker tersembunyi dan sarang penembak jitu menggunakan gua-gua di lereng bukit, semak belukar lebat, dan jaring. Pejabat pertahanan Thailand mengatakan bunker-bunker ini sulit dideteksi. Militer Thailand disebut telah mengerahkan jet tempur SAP JAS-39C Gripen dalam konfrontasi militer dengan Kamboja di perbatasan kedua negara. Sebelumnya, mereka juga telah meluncurkan jet F-16 buatan Amerika Serikat. Keterlibatan Gripen dalam operasi militer Thailand ini sekaligus menandakan debut jet tempur buatan Swedia itu di medan perang. Selama ini, jet tempur hanya digunakan dalam misi internasional tanpa menyerang target musuh. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 28 Juli 2025, jet tempur itu dirancang agar bisa lepas landas dan mendarat di jalan raya. Sementara penerbangannya hanya membutuhkan landasan sepanjang 800 meter, membutuhkan sekitar 20 menit untuk menyerang sasaran di darat. Jangkauan terbang Gripen memang kalah daripada F-16, yakni hanya sejauh 3.200 km. Pesawat ini mampu melakukan operasi perang yang berpusat pada jaringan, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara platform udara, laut, dan darat. Saat ini baik Thailand maupun Kamboja masih sama-sama meluncurkan serangan di perbatasan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keduanya akan segera bertemu untuk melakukan perundingan. Militer Thailand dan Kamboja saling meluncurkan tembakan di perbatasan hingga Minggu 27 Juli 2025. Mayor Jenderal Wintayo Sufare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut bahwa pasukan Kamboja terus melakukan serangan lintas perbatasan ke Thailand. Tembakan diluncurkan meski ada seruan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata segera. Roket Kamboja disebut mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Kolonel Rikja Sukusuwanon, wakil juru bicara militer, menyebut roket Kamboja terdeteksi memasuki wilayah Thailand pukul 4 pagi. Pasukan Kamboja melancarkan serangan artileri ke kuil Tam Wen di distrik Panom Dongrak. Selain itu meluncurkan tembakan ke daerah perbatasan Chong Arma di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Serangannya menghantam wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas. Rumah-rumah warga terbakar akibat serangan tersebut. Diduga militer Kamboja menggunakan roket BM-21 buatan Rusia dalam operasi militer ini. Sebagai tanggapan, militer Thailand membalas dengan artileri jarak jauh yang menargetkan sistem roket dan artileri Kamboja. Hingga Minggu 27 Juli 2025, militer Kamboja terus meluncurkan tembakan ke wilayah Thailand. Salah satu senjata yang digunakan Kamboja dalam operasi militer ini ialah BM-21 Grad. Seperti apa senjata ini dan bagaimana kemampuannya untuk melawan militer Thailand?
Militer Thailand menyebut Kamboja menggunakan BM-21 Grad untuk menggempur sejumlah wilayah di Bangkok. Diketahui BM-21 Grad adalah sistem roket artileri buatan Rusia. Sistem ini memiliki daya tembak masif dan dapat menghancurkan area luas dalam waktu singkat. Sistem ini dipasang di atas truk militer 6x6 dan terdiri dari 40 tabung peluncur kaliber 122 mm. Seluruh roket dapat diluncurkan dalam waktu kurang dari 20 detik. Pada hari Minggu kemarin, militer Kamboja dilaporkan meraketkan sejumlah wilayah Thailand dengan senjata tersebut. Mayor Jenderal Wintai Suvare, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, buka suara. Ia menyebut roket mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin. Wilayah sipil termasuk rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas dilaporkan terkena serangan. Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan militer Kamboja menyebabkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum Thailand, salah satunya termasuk fasilitas kesehatan yang berada di Provinsi Sisaket. Dari foto yang diunggah kantor berita nationthailand.com, kerusakan tampak terlihat di beberapa titik. Kaca pecah hingga tembus ke dalam ruangan. Tembok juga terlihat bolong diduga terkena tembakan artileri. Insiden ini terjadi setelah militer Kamboja meluncurkan rentetan tembakan pada Sabtu 26 Juli 2025. Militer Kamboja diduga menggunakan artileri berat dan mendarat di sisi perbatasan Thailand. Satu peluru menghantam rumah sakit promosi kesehatan di Sasekat. Bangunan tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Sebagian fasilitas dan beberapa peralatan medis dilaporkan mengalami kerusakan. Para pejabat saat ini sedang menilai tingkat kerusakan dan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di wilayah perbatasan. Militer Thailand menggunakan sejumlah senjata termasuk meluncurkan jet tempur untuk menyerang militer Kamboja. Rusia langsung bereaksi keras atas apa yang dilakukan militer Bangkok. Rusia menyalahkan Barat atas bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung antara Kamboja dan Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pun meradang. Ia menyebut warisan kebijakan kolonial Barat sebagai alasan di balik konflik yang telah menewaskan belasan orang ini. Diketahui Thailand telah mengerahkan jet F-16 buatan Amerika Serikat saat konflik pecah pada Kamis 24 Juli 2025. Tindakan Bangkok pun memicu ketegangan di perbatasan. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Pertemuan keduanya dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum. Trump memperingatkan kedua negara bahwa perjanjian perdagangan di masa depan dengan Washington akan ditangguhkan jika permusuhan berlanjut. Tembakan meletus di sepanjang perbatasan yang disengketakan oleh Thailand dan Kamboja hingga Minggu 27 Juli 2025. Akibatnya ribuan warga di kedua negara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Thailand telah mengevakuasi lebih dari 130.000 orang di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja. Pasalnya, bentrokan meluas hingga 12 titik lokasi di sepanjang perbatasan. Sementara jumlah korban tewas di negara itu meningkat menjadi 15 orang, termasuk 14 warga sipil. Pemerintah nasional Kamboja belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai korban jiwa atau evakuasi warga sipil. Namun, seorang pejabat setempat di Provinsi Odar Meinche mengatakan 1.500 keluarga dievakuasi. Warga-warga sipil mengaku prihatin dengan konflik yang mulai pecah pada Kamis 24 Juli itu. Sai Bonrot, 56 tahun warga Thailand, menyebut hubungan mereka dengan warga Kamboja dulunya baik. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ini telah berubah. Ia berharap konflik berdarah di perbatasan segera berakhir. Sementara saat ini pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia untuk mengadakan pembicaraan. Meski telah ditekan oleh sejumlah negara untuk mengakhiri perang, namun baik Thailand maupun Kamboja masih terus meluncurkan serangan di perbatasan. Senjata yang dimiliki kedua negara ini pun turut disorot.
Dikutip dari tribunnews.com, Kamboja dilaporkan tak memiliki armada jet tempur modern. Pertahanan militernya bergantung pada sistem pertahanan darat. Akan tetapi,